Seperti Imam Syafi'i kan single parent, Bu, beliau. Ayah Imam Syafi'i itu meninggal duluan. Ibunya sendirian, tuh gendong anaknya tuh. Digendong ke Majelis Ulama. Kemudian dari Gaza, beliau lahir di Gaza, di wilayah Palestina sekarang. Itu sampai dibawa ke Mekah. Didudukan di Majelis para ulama. Diteruskan oleh muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu sama tuh, ibunya single parent. Itu kalau musim-musim dingin bahkan, Bu, itu anaknya itu yang kecil, itu oleh beliau tetap diwudukkan malamnya. Ya, dimasak air dulu, diangetin, diwudukkan, disimpan di Majelis Ulama, beliau nunggu di luar, selesai dibawa lagi. Itu berkah ibunya tuh. Imam Al-Bukhari itu ibunya juga. Ya, ayahnya meninggal duluan. Ayahnya meninggal, kemudian Imam Al-Bukhari diuji dengan matanya itu kena penyakit mata, nggak bisa lihat, buta permanen. Ya, tapi barakah dari ibu itu. Barakah dari ibu. Apa yang terjadi? Karena kompak dengan suami sebelum meninggal tuh anaknya masih jadi ulama. Ya, kalau sekarang kan masih jadi orang kan? Padahal sudah jadi orang tuh. Ya, masih jadi bagian dari ulama. Karena itu apa? Allah ganti pandangan itu fisiknya dengan pandangan hati yang tajam, ingatannya kuat. Di usia 4 tahun itu ketika masuk ke Kutab itu dulu tempat nama menghafal, tempat belajar dini itu Kutab namanya. Masuk ke Kutab, kepada syekhnya belajar Quran, jadi dengan teman-teman yang sudah tidak sebaya yang ada di atasnya. Begitu kemudian ditalaqikan surah Quran, itu Masya Allah, selesai dibacakan langsung hafal seketika. Syekhnya cuma nguji sederhana, siapa yang hafal? Angkat tangannya. Hafidtu ala dhahri qalbi. Saya sudah hafal dalam jiwa kayak, dalam kepala saya. Jadi ternyata tuh hafalan itu ada dua. Hafal di dalam kepala, ada hafal di luar kepala. Nah, orang sekarang banyak hafal di luar kepala, masih di luar belum hafal. Imam Al-Bukhari kecil bilangnya hafal dalam kepala saya, jadi bukan di luar. Ya, syekhnya takjub, kagum, tapi ingin memastikan. Coba baca Iqra katanya. Dibaca oleh beliau. Begitu dibaca, Masya Allah, bukan hanya hafal, tapi bacaannya mirip gurunya. Makhrajnya, sifat hurufnya. Maka dipanggil kemudian ke depan, didoakan oleh syekhnya, dan muncul kalimat yang fenomenal dikenal sampai sekarang. Minal an tadrusul hadis. Nah, kamu ini istimewa. Dari sekarang kamu belajar hadis. Karena syekhnya mengerti kalau Quran dijamin oleh Allah, dimudahkan, hadis gak ada jaminan. Tapi anak ini mendapatkan anugerah dari Allah, diberikan kemudahan untuk mengakses pengetahuan. Maka levelnya dinaikkan dari Quran jadi hadis. Senang. Dibantu asisten pulang ke rumah, ketemu ibunya, Ummi, hadasa kaza wa kaza, diceritakan. Ya, mama tadi begini. Ya, kata ibunya, senang ibunya. Nah, ini intinya. Di kalimat terakhirnya kata beliau, uridul hadis. Saya pengen belajar hadis. Kata ibunya, iktafi bil Quran. Nak, kamu kan punya keterbatasan. Pandanganmu terbatas. Belajar Quran aja dulu. Anaknya yakin dengan gurunya, la uridul hadis. Tidak, saya pun pengen belajar hadis. Maka anaknya meraba jalan ke kamarnya. Ibunya melihat itu terharu, masuk ke kamarnya. Nah, ini Bu kebiasaannya. Beliau punya mihrab. Dan mihrab itu diantara tempat yang mempercepat terkabulnya doa. Selain mempercepat datangnya rezeki. Itu dalilnya Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 37. Ya. Nah, saya lompat dulu supaya tidak alurnya berbalik-balik. Masuk ke mihrabnya, dihamparkan sajadah, sholat 2 rakaat dan bermohon kepada Allah. Ketika bermohon itu, kemudian lelah, menangis, tertidur. Ketika tertidur, bermimpi berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Ya, dari mana barakah itu datang? Dari tafaul. Tafaul itu pemberian nama pada anak yang disematkan tokoh-tokoh baik dengan harapan mampu meneladaninya. Nah, Imam Al-Bukhari itu nama aslinya itu bukan Bukhari. Nama aslinya Muhammad. Bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Ya, jadi beliau karena dari Bukhara mengatakan Ana Al-Bukhari. Ya, nama aslinya Muhammad. Nah, ke kakek buyutnya ada Ibrahim namanya, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah. Ya kan? Datanglah kemudian tafaul dengan harapan diberikan nama itu bisa meneladani pemilik namanya. Maka di mimpi ibunya ketemu Nabi Ibrahim mengatakan anakmu akan melihat kembali. Itu tertidur. Jadi ketika berdoa yal basir alladzi ala kulli syai'in qadir a'id basirat abdi, kurang lebih demikian, tertidur bermimpi anaknya Bukhari kecil sedang mengulang surah Qaf sampai di ayat 22 itu. 21 ke 22. Ya, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Engkau pandanganmu tertutup, tidak bisa melihat, maka mulai sekarang akan dibuka pandanganmu dan kau akan menatap dengan tajam. Sebetulnya ayat itu tentang peristiwa kiamat. Ada orang-orang yang nggak mau membaca tanda yang Allah berikan saat di dunia. Diperdengarkan adzan nggak mau dengar, dilihat orang-orang sholat nggak mau sholat,
Ya kan? Diperlihatkan yang baik gak mau diikuti, seakan-akan tertutup. Di akhirat dibuka konsekuensinya. Tapi berkah ayat itu diturunkan dalam bentuk positif di dunia kepada Imam Al-Bukhari. Dulu pandanganmu tertutup. Laqad kunta fi ghaflatin an hadza. Engkau tak bisa lihat. Fakashafna anka ghita'aka, maka demi keagunganku dibuka sekarang semua penghalang itu. Fabasaruka al-yawma hadid, maka pandanganmu akan kembali menatap dengan tajam. Begitu sampai di ayat itu, tiba-tiba terbuka pandangannya, kaget langsung lompat. Saat lompat itu melihat, dia panggil ibunya. Ya kan, Umi laqad ra'ait, ibunya kaget langsung bangun, langsung dipeluk oleh Al-Bukhari kecil. Aku sudah melihat kembali, aku bisa lihat kembali. Kata ibunya, rubbama ra'aita biqalbik, engkau mungkin melihat dengan hatimu. La, bal bi'aini, saya dengan mata saya. Maka disebutkan, ibu ini warnanya begini, keduanya berpelukan. Menangis berpelukan, dari situ belajar hadis dan menuliskan Sahih Al-Bukhari dalam 16 tahun. Sebagian ditulis di Mekah dan terakhir disempurnakan di Al-Madinah Al-Munawwarah. Setiap mau menulis salat 2 rakaat, meneladani keteladanan sebelumnya dan bermohon kepada Allah, ini yang aku bawa sebagai bekal untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW.